Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armel Setiawan dengan NIM 8040200340 dari kelas 04 PSP. Di sini saya akan merepresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan sistem informasi, yaitu 10 kejahatan sistem informasi di Indonesia dan solusi pemerintah untuk memerangi atau mencegah kejahatan tersebut. Yang pertama ada kebocoran data asuransi BRI Life. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Life. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga 7.000 USD atau sekitar 101,6 juta. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter Under the Bridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kejahatan kedua yaitu peretasan situs BPJS Kesehatan. Melihat ke belakang, pada bulan Mei 2021, website pada penyelenggara jaminan sosial atau biasa disebut BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan Go.id, diduga telah diretas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Red Forums oleh akun bernama Pods. Data set berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara Rp 84,4 juta. Kejahatan ketiga, serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI, dpr.go.id, pada 8 Oktober 2020 sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan error accurate while processing your request. Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS, yaitu tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur traffic atau down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Kejahatan keempat ada kebocoran data e-hack Kemenkes. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Health Alert e-hack buatan Kemenkes RI juga ikut menjadi korban kasus serangan cyber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan tersebut yang menjadi syarat masyarakat kewarganegaraan ini mengakibatkan 1, juta data masyarakat Indonesia bocor. Selain bocornya data pengguna e-hack, kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang dan rumah sakit hingga data staf e-hack juga ikut terungkap. Diduga serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai dan penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. Kemudian yang kelima, tiket.com dan Citylink diserang hacker. Pada Oktober 2016, sekelompok hacker remaja berhasil meretas situs jual beli tiket online. Tiket.com di server Citylink. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami Tiket.com sebesar 4,1 miliar, sedangkan Citylink sejumlah 2 miliar. Kasus ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pembobolan situsnya ke Barreskrim Polri pada 11 November 2016. Menurut penyelidikan, aksi hacker sebenarnya bukanlah hal yang canggih, namun sayangnya situs-situs tersebut di waktu tersebut kurang memiliki tingkat keamanan yang cukup. Kejahatan yang keenam adalah data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Korban kasus serangan hacker di Indonesia selanjutnya dialami oleh perusahaan e-commerce buatan anak bangsa, yaitu Tokopedia. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data terhadap 91 juta akun penggunanya dan 7 juta akun merchant. Data yang berisi nama lengkap, nama akun, email, toko online, tanggal lahir, nomor HP, tanggal mendaftar, serta beberapa data terinskripsi berbentuk hash ini diperjualbelikan di dark web harga 5.000 USD atau 70 juta rupiah. Tokopedia kemudian segera memeriksa kasus dan menyarankan penggunanya untuk rutin mengganti password akun. Yang ketujuh ada pembobolan database Polri.
Polri juga pernah ikut menjadi korban serangan hacker di November 2021. Hacker dengan nama akun Son1x666 mengklaim telah meretas database milik Polri melalui akun Twitternya. Dalam ceritanya tersebut, ada 28.000 informasi login dan data pribadi yang dicuri. Selain itu, ada 3 link berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri berisi informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, pangkat, hingga pelanggaran anggota. Menanggapi hal ini, Polri telah memastikan data internal dan sistem keamanan Polri tetap aman. Menurut investigasi, peretasan ini dilakukan oleh hacker yang dikenal seringkali menyerang situs pemerintah di dunia untuk menunjukkan eksistensinya dan bentuk proses ketidakadilan pemerintah terhadap. Yang ke-8, peretasan channel YouTube BNPB. Bukan hanya penyerangan website, akun channel YouTube juga ikut menjadi sasaran ulah hacker tak bertanggung jawab. Salah satu korbannya channel YouTube resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pada Desember 2021, channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Tak sampai di situ, ulah jahil hacker berlanjut dengan menggunakan akun YouTube tersebut untuk melakukan live streaming berjudul Ethereum Seal, Ethereum Breakout, Ethereum News, ETH 2.0 Release Date. Yang ke-9, situs Telkomsel diserang hacker. Perusahaan operator seluler Telkomsel juga turut jadi korban kasus hacker pada April 2017. Website resmi Telkomsel berubah tampilan dengan menampilkan protes terhadap tarif internet yang mahal. Menurut penyelidikan, peretasan ini diduga terjadi akibat adanya celah keamanan pada web hosting yang dieksploitasi oleh kelompok peretas. Opsi lain, username dan password untuk mengakses web hosting jatuh ke tangan peretas. Menanggapi hal, pihak Telkomsel memastikan peretasan sama sekali tidak mengancam keamanan data penggunanya, karena data terletak di server berbeda yang dilapisi sistem keamanan berlapis. Layanan panggilan telepon dan SMS juga sama sekali tidak terganggu akibat kasus peretasan ini. Yang terakhir, serangan di page website Sekretariat Kabinet RI. Di waktu yang sama, website milik Sekretariat Kabinet RI yakni setkap.go.id terkena serangan device. Di page website ini memungkinkan hacker mengubah tampilan situs target sasarannya. Diduga peretasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkannya. Awalnya situs setkap.go.id ini diretas sehingga tak bisa diakses. Tampilan website kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih dan tulisan Padang Black Hat 2 Unknown Illusion Component by ZPP. Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan dan kelengahan operator. Solusi pemerintah untuk mencegah kejahatan tersebut. Dalam memerangi dan memberantas kejahatan sistem informasi, pemerintah Indonesia dan penegak hukum dapat mengambil beberapa langkah dan solusi berikut. Yang pertama, pembentukan lembaga keamanan cyber. Pemerintah dapat membentuk lembaga khusus untuk bertanggung jawab untuk menangani kejahatan sistem informasi seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lembaga ini akan fokus pada pengembangan kebijakan keamanan cyber, koordinasi antar instansi, dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi ancaman keamanan cyber. Kedua, peningkatan kapasitas dan pelatihan. Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas personel di bidang keamanan sistem informasi dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi keamanan cyber. Ini termasuk pelatihan dalam bidang deteksi ancaman, analisis forensik digital, dan teknik penanggulangan serangan cyber. Pemerintah juga dapat mendukung pendidikan dan penelitian dalam keamanan cyber di perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga ahli yang berkualitas. Yang ketiga, kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah perlu menjalin kerjasama yang erat dengan sektor swasta, terutama penyedia layanan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi mengenai ancaman keamanan, berbagai praktik terbaik dalam perlindungan sistem informasi, dan bekerja sama dalam menanggulangi serangan cyber yang terjadi. Yang keempat, peraturan dan kebijakan keamanan. Pemerintah dapat memperkuat kerangka hukum dan peraturan terkait keamanan sistem informasi. Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, kejahatan komputer, dan serangan cyber harus diperbarui dan diperkuat. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan keamanan yang jelas dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional. Yang kelima,
Peningkatan kesadaran publik. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye kesadaran publik mengenai ancaman cyber dan praktik keamanan yang baik. Ini dapat dilakukan melalui media massa, kampanye online, dan program edukasi di sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang resiko kejahatan sistem informasi dan memberikan panduan tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan data mereka. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengawasan dan audit. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan audit terhadap infrastruktur sistem informasi yang kritis, seperti infrastruktur keuangan dan infrastruktur publik. Audit keamanan secara rutin harus dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan dan kelemahan dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Yang terakhir, penegak hukum yang tegas. Penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan sistem informasi. Hal ini mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab karena takut akan hukuman yang ia dapat jika masih berani untuk mencoba melakukan kejahatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.